warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Muhammad Dazili. Di sini saya akan memaparkan sebuah hadis tentang optimis. Langsung saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asrih ala ma yanfa'u, wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kau lemah. Jadi dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya kita harus senantiasa bersemangat dalam mencari hal-hal apa saja yang bermanfaat bagi kita. Contohnya saja kita dalam mencari ilmu, kita harus bersemangat. Harus bersemangat dalam mencari ilmu. Janganlah sampai kita kendor dengan apa yang ingin kita raih, tapi kita tidak ada semangat. Karena apa? Dan juga dijelaskan, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kau lemah. Ketika kita berada sedang kesusahan, langsung saja kita minta tolong kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya setiap kita ingin melakukan sesuatu, ingin meraih cita-cita, kita harus senantiasa optimis, yakin kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Karena ketika kita menghadapi fase-fase kesulitan, disitulah saatnya kita meminta kepada Allah supaya diberikan kepada fase yang kemudahan. Intinya kita harus senantiasa optimis, yakin kepada Allah bahwasanya kita semua bisa mencapai, bisa meraih cita. Halo semuanya. Setelah tadi rekan saya memaparkan materi mengenai hadis tentang optimis, di sini saya juga akan memaparkan materi hadis tentang ikhtiar. Nah, tentunya setelah mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang menggebu-gebu dalam diri kita, harus dong dibarengi dengan usaha juga. Nah, karena kan menurut saya optimis dan ikhtiar itu dua hal yang sangat berbeda, namun sangat berkaitan sekali. Nah, tentunya dalam diri kalian sebagai seorang pelajar pastinya mempunyai cita-cita kan. Nah, bagaimana sih kita menggapai cita-cita tersebut? Apakah dengan berdiam diri? Apakah dengan berhalusinasi? Atau dengan tidur saja hanya bermimpi gitu? Tentu tidak kan. Kita harus berusaha juga. Nah, kalau kita berusaha, insya Allah cita-cita kita akan tercapai gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih ikhtiar itu. Ikhtiar adalah sikap berusaha dengan sungguh-sungguh guna untuk mencapai harapan atau cita-cita. Nah, jadi intinya ikhtiar itu berusaha gitu ya. Nah, adapun hadis tentang ikhtiar yaitu bismillahirrahmanirrahim, al yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiya munfiqatu wasufla hiya sailatu, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas yaitu pemberi, tangan di bawah yaitu peminta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429 dan Muslim nomor 1033. Dari hadis di atas, dari hadis tadi kita dapat kandungan hadis di atas, yaitu kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, jadi tangan di atas itu kan pemberi, tangan di bawah itu kan meminta. Nah, sebelum kita meminta kepada orang lain, kita berusaha dulu. Karena lebih baik kita berusaha dulu daripada meminta, bukan? Karena memang apa yang kita usahakan terus berhasil gitu, kita mempunyai kebanggaan tersendiri terhadap hasil itu. Nah, walaupun hasil dari usaha kita tidak sewah kita meminta kepada orang lain. Karena itu kita harus tanamkan dalam hati bahwa
tidak pernah ada usaha yang mengkhianati hasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat jasmani wa ruhaninya, iman dan Islamnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kakak ingin menjelaskan tentang tawakal. Apa sih itu tawakal? Semua juga pasti tahu apa itu tawakal. Ini berserah diri, menyerahkan hasil dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri atas segala keputusan Allah terhadap hidup kita, terhadap diri kita. Namun yang jadi permasalahannya adalah sulitnya kita mengimplementasikan sifat dari tawakal itu sendiri. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, kalau tidak salah, Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi memang sudah seharusnya di dalam diri seorang muslim itu ada yang namanya sifat tawakal. Apalagi seorang pelajar yang sedang berikhtiar menuntut ilmu, harus dibarengi dengan sifat tawakal. Seperti kita dalam belajar matematika, kan ngerasa kita susah banget belajar matematika. Ikhtiar saja dulu, masalah bisa atau tidaknya serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Atau seperti para santri ngaji ilmu nahwu sorof, kan puyeng banget ilmu nahwu sorof. Ya, ngaji nggak masuk, belajar aja dulu. Bisa atau tidaknya kembali, biar menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah, Imam Ahmad bertemu dengan seorang laki-laki di dalam masjid. Laki-laki tersebut lagi asik tidur-tiduran. Ditanya sama Imam, "Hei," kalau bahasa kitanya mah, "ngapa agak kerja? Tidur-tiduran mulu kerjaannya, rebahan mulu kerjaannya." Si laki-laki ngejawab, "Saya tidur-tiduran aja di sini. Toh kalau memang Allah menakdirkan saya dapat rezeki, Allah pasti kasih saya rezeki." Kata Imam Ahmad, ini merupakan orang yang tidak memiliki ilmu. Rasulullah SAW bersabda kepada saya, Allah menjadikan tombakku sebagai rizkiku, sebagai wasilah rizkiku. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah kita harus berikhtiar terlebih dahulu baru bertawakal. Jangan tawakal tidak dibarengi dengan ikhtiar. Itu sama saja seperti fahamnya Jabariyah. Faham Jabariyah ini meyakini bahwa segala apa yang terjadi di dalam hidup ini semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Tapi kita selaku penganut faham ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa ikhtiar dan tawakal itu satu kesatuan. Ikhtiar tanpa tawakal percuma. Tawakal tanpa ikhtiar juga percuma. Jadi harus dibarengi dua-duanya. Ya. Mudah-mudahan kita selaku pelajar mampu mengimplementasikan sifat tawakal, sifat optimis, ikhtiar dan tawakal, sehingga kita mampu menjadi seorang pelajar yang menjadi sebaik-baiknya pelajar, yang mengimplementasikan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas 3 SMP. UN sebentar lagi. Seharusnya aku belajar. Namun ada suatu kejadian. Pada awalnya aku terkejut. Aku kira semua itu hanyalah kebetulan. Namun, kejadian itu berulang lagi. Lagi. Dan lagi.
suatu hari, aku pun melihat kenyataan. Dalam sekejap mata, harapanku pun hancur. Aku menganggap diriku bodoh. Ternyata selama ini dia mempermainkanku. Oh, bukan. Ternyata hanya aku yang terlalu berharap. Sejak saat itu aku hanya melamun. Hingga konsentrasiku hilang. Dan mempengaruhi nilaiku. Namun, suatu hari aku tersadar. Untuk apa aku merasa bodoh? Allah beri kita cobaan untuk melatih diri kita. Tak apa apabila kita menangis, tapi jangan terlalu lama. Kita harus kuat. Kita harus tetap berusaha, tetap ikhtiar, tawakal di setiap langkah kita, dan optimis dalam segala hal.